Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali di dalam konten Indah Bersamamu ini, di dalam berkat kasih karunia Tuhan. Saya percaya hidup kita hari ini semua hanya oleh karena berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang tidak semua berkat yang kita minta sama Tuhan, Tuhan berikan bagi kita. Ada banyak orang yang minta kekayaan, ternyata hidupnya tetap biasa-biasa. Ada banyak orang yang minta berkat kesehatan, tetapi tetap saja dia mengalami sakit dalam hari-harinya, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak semua berkat yang kita minta sama Tuhan, Tuhan selalu berikan. Tetapi yang pasti Tuhan berikan berkat yang kita butuhkan dalam hidup ini. Jadi ada dua hal Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan ini, di dalam apa yang kita minta. Yang pertama itu keperluan, dan yang kedua itu kebutuhan. Dan tentunya keperluan itu sifatnya sekunder, ya. Jadi yang namanya keperluan itu boleh ada, boleh tidak. Ya, memang lebih baik ada, tapi kalau tidak ada pun kita tetap bisa hidup dan kita tetap bisa melanjutkan segala sesuatunya tanpa semuanya itu, ya. Misalnya orang minta kepada Tuhan untuk keperluan punya rumah. Rumah perlu nggak? Sangat perlu. Tetapi kalau belum diberikan rumah sampai hari ini, apakah masih bisa tetap hidup? Oh, tetap bisa hidup. Ya, mungkin dengan cara mengontrak terlebih dahulu, atau mungkin dan sebagainya, banyak cara yang lainnya. Begitu juga dengan kendaraan, mobil misalnya. Mobil perlu nggak? Kendaraan mau sangat perlu. Tetapi kalau tidak ada masih bisa nggak? Masih bisa. Tapi kalau yang namanya kebutuhan itu primer, itu butuh, itu harus ada. Misalnya makanan, kita bisa nggak hidup tanpa makanan? Tentunya tidak bisa, dan seterusnya. Jadi yang pasti Tuhan akan berikan terlebih dahulu itu yang berkat yang kita butuhkan. Nah, nanti berkat yang kita perlukan lainnya akan menyusul, tergantung bagaimana sikap hati kita di hadapan Tuhan ketika Tuhan seakan-akan tidak mengabulkan semua apa yang kita minta. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai hal ini, mari kita satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk keberadaan kami saat ini. Apapun keadaan kami dan bagaimanapun situasi hidup kami hari ini, kami percaya Tuhan, semua karena Engkau telah menjadi Jehovah Jireh dalam kehidupan kami. Engkau yang senantiasa mencukupi segala kebutuhan kami, bahkan keperluan kami pun Engkau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk mengerti prioritas dalam hidup ini, sehingga ketika kami memohon sesuatu kepadamu, dan itu tidak didasarkan oleh karena hawa nafsu, oleh karena hanya sekedar keinginan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang mengambil alih sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka Mazmur 57 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Judul dari perikop ini, kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Merpati di Pohon-pohon Tarbantin yang Jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah yang kupercaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku.
Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu, ya Allah. Sengsaraku Engkau yang menghitung-hitung, air mataku Kau taruh di dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya itu telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nasarku kepadamu, ya Allah, akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Di ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara, dikatakan, kiranya Ia mengirim utusan dari surga untuk menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang mencela aku. Suatu kali, Bapak Ibu Saudara, saya mendapat sebuah forward di WA saya dari seorang rekan yang lama sudah tidak ada beritanya dan lama tentunya sudah tidak berjumpa. Namun tiba-tiba ia mengirimkan kepada saya sebuah WhatsApp yang isinya begitu memberkati saya. Berikut kutipan apa yang tertulis di WhatsApp tersebut. Ketika saya berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan, Ia tidak memberi apa yang saya minta. Namun sebaliknya, Tuhan malah memberi saya begitu banyak kesulitan untuk saya alami. Dan ternyata kesulitan-kesulitan itu justru membuat saya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ketika saya berdoa memohon kebijaksanaan kepada Tuhan, Ia tidak memberi apa yang saya minta. Namun sebaliknya, Tuhan malah memberi saya begitu banyak persoalan yang harus saya hadapi. Ketika minta kebijaksanaan dari Tuhan, malah diberikannya persoalan. Dan pada akhirnya, saya dapat menyelesaikannya dengan hikmat Tuhan. Jadi, Tuhan tidak langsung memberikan hikmat, tapi Tuhan memberikan persoalan sehingga kita bisa menyelesaikan dengan hikmat Tuhan. Dan ketika saya berdoa memohon kemakmuran kepada Tuhan, Ia tidak memberi apa yang saya minta. Namun sebaliknya, Dia memberi saya otak dan tenaga untuk saya bisa mendapatkan kemakmuran yang saya harapkan. Jadi Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta, tetapi Tuhan memberikan sarana prasarananya untuk kita bisa mewujudkan apa yang kita minta itu, Bapak Ibu Saudara. Ketika saya berdoa memohon keteguhan hati kepada Tuhan, Ia tidak memberikan apa yang saya minta. Namun sebaliknya, Ia malah menghadapkan saya kepada mara bahaya untuk saya atasi. Sehingga melewati semua itu, saya memperoleh keteguhan hati dan iman percaya saya. Ketika saya berdoa memohon kasih sayang kepada Tuhan, Ia tidak memberi apa yang saya minta. Namun sebaliknya, Ia malah mengirimkan kepada saya orang-orang yang bermasalah untuk saya tolong. Dan melewati semuanya itu, saya mengerti arti kasih sayang yang sesungguhnya. Ketika saya berdoa memohon kemurahan dan kebaikan kepada Tuhan, Ia juga tidak memberi apa yang saya minta. Namun sebaliknya, Ia justru memberikan saya banyak kesempatan dan tantangan untuk saya atasi. Dan melalui semua keadaan itu, saya dapat melihat kemurahan dan kebaikan Tuhan atas hidup saya. Semua ini mengajarkan kepada saya bahwa
saya seringkali tidak memperoleh apa yang saya inginkan, apa yang saya harapkan, apa yang saya doakan. Namun melalui semua yang Ia berikan, saya mendapatkan segala yang saya butuhkan. Saat ini, Bapak Ibu Saudara, jawaban Tuhan seperti apa yang sedang kita harapkan? Bukankah kita selalu menginginkan hal-hal yang pasti daripada Tuhan? Kita berdoa untuk tiap keperluan dan berharap Tuhan segera memenuhi keperluan kita itu. Tapi mari kita belajar dari Daud. Ia mempunyai begitu banyak pengalaman yang menyakitkan di hidupnya. Menjadi buron dan harus bersembunyi karena hendak dibunuh oleh mertuanya sendiri yang bernama Saul. Kita baca tadi dalam firman-Nya. Dan bahkan oleh anaknya sendiri Absalom. Hingga suatu saat ia berseru kepada Tuhan agar mengirimkan utusan surga untuk menyelamatkannya. Namun apa yang terjadi? Tuhan justru mengirimkan orang-orang yang bermasalah. Tuhan tahu persis jawaban yang dibutuhkan Daud. Sekalipun awalnya Daud tidak bisa memahami jawaban Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui semuanya ini kita belajar. Tuhan tahu persis masalah kita. Bahkan, yakinlah, Tuhan pun mendengar setiap seruan doa kita. Bahkan seruan doa yang tertahankan sekalipun Dia mendengar. Dan Tuhan tahu betul jawaban terbaik yang akan diberikannya untuk menolong setiap kita. Tuhan ingin kita bertumbuh menjadi seorang yang kuat dan tangguh dalam menghadapi setiap keadaan apapun. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan tidak ingin kita lari dari masalah. Namun sebaliknya, Tuhan ingin kita menghadapinya. Sebab ketika Ia mengizinkan setiap masalah terjadi dalam hidup kita, percaya, semua itu sudah diaturnya dan dalam kendali rencananya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita sendiri. Lewat masalah juga, Ia ingin setiap kita belajar percaya bahwa Ia selalu ada bersama-sama dengan kita untuk menyelesaikan setiap persoalan dan masalah kita. Itulah jawabannya sesungguhnya yang kita butuhkan. Satu hal yang harus kita sadari Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan tidak hanya sekedar menolong, tetapi Tuhan ingin melatih kita agar kita semakin tangguh ketika menghadapi masalah. Sebab di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Itu sebabnya sekali lagi, di hadapan Tuhan saat ini, kita mau menyatakan kepercayaan kita. Ku bersyukur mengenalmu, Bapa yang penuh kasih. Telah kulihat karya-Mu Tuhan di setiap jalanku. Di hatiku selalu penuh terima kasih padamu. Ku percaya Kaulah Tuhan, sumber pertolongan
jalanku, sebab ku tahu Tuhan punya jalan keluar atas persoalanku. Pedulikan kehidupanku, kebaikanmu melingkupiku. Tuhan punya jalan keluar atas beban hidupku. Dengan cara yang ajaib, Kau nyatakan mujizatmu di sepanjang hidupku. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita dan bagaimanapun situasi hidup kita saat ini, percayalah bahwa kita adalah orang-orang yang sangat beruntung karena kita mengenal suatu pribadi yang kita sebut dan kita panggil dia Bapa yang penuh dengan kasih. Dan karyanya atas hidup kita tidak pernah berhenti dan tidak pernah separuh jalan. Dia yang telah memulai segala sesuatu yang baik dalam hidup kita, Dia berjanji Dia akan menyelesaikan semuanya sempurna sampai pada akhirnya. Itu sebabnya apapun kondisi dan bagaimanapun keadaan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, percayalah di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar atas setiap persoalan dan masalah dalam kehidupan setiap kita. Jadi mari sekali lagi di hadapan Tuhan sama-sama kita mau bersyukur dan berterima kasih. Ku bersyukur mengenalmu, Bapa yang penuh kasih. Telah kulihat karyamu Tuhan di setiap jalanku. Di hatiku selalu penuh terima kasih padamu. Ku percaya Kaulah Tuhan, sumber pertolonganku. Sebab ku tahu Tuhan punya jalan keluar atas persoalanku. Pedulikan kehidupanku, kebaikanmu melingkupiku. Tuhan punya jalan keluar atas beban hidupku. Dengan cara yang ajaib, Kau nyatakan mujizatmu. Sebab ku tahu Tuhan punya jalan keluar atas persoalanku. Pedulikan kehidupanku, kebaikanmu melingkupiku. Tuhan
jalan hidupku dengan cara yang ajaib. Kau nyatakan mujizatmu di sepanjang hidupku. Di sepanjang jalan hidupku Tuhan, selama-lamanya ada jalan, ada harapan, ada jawaban. Jangan pernah putus berharap kepada Tuhan, sebab di dalam Tuhan selalu ada yang kita butuhkan, dan Dia selalu memenuhi segala kebutuhan kita lebih dari apa yang kita bayangkan. Itu sebabnya jangan pernah berhenti percaya dan berharap kepada Tuhan, sebab Dia tidak akan pernah mengecewakan setiap orang yang percaya dan berharap kepadanya. Haleluya, haleluya. Bapa yang selalu menyediakan, Jehovah Jireh. Atas dasar apa kami selalu hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran di dalam hidup ini, Bapa? Padahal apa yang kami tidak pernah pikir, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, justru seringkali itu yang Kau berikan bagi kami. Engkau menyediakan segalanya bagi kami. Sekalipun memang Engkau tidak memberikan semua apa yang kami inginkan, karena Engkau tahu, Engkau Tuhan adalah yang Maha Tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, di atas dari apa yang sekedar menjadi keperluan kami. Itu sebabnya Bapa, bantu kami untuk selalu melihat segala sesuatu berdasarkan kebenaran janji-janji-Mu Bapa, supaya apapun dan bagaimanapun kami tetap selalu punya alasan untuk bersyukur dan berterima kasih. Karena Engkau Bapa selalu menjaga dan memelihara hidup kami demikian sempurna. Terima kasih untuk selalu menjadi Jehovah Jireh dalam hidup kami. Kami bersuka karena Engkau Tuhan. Haleluya. Mari semua kita yang setuju sama-sama kita katakan amin.